pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun ya situasi memang belum memungkinkan untuk kita beribadah secara bersama-sama di dalam ibadah secara offline. Tetapi Tuhan terus memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kita di dalam kita beribadah. Nah, pada kesempatan malam hari ini ada satu bagian yang sangat indah untuk kita renungkan secara bersama-sama. Kita akan melihat satu bagian dari kebenaran firman. Namun sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Kita mempersiapkan satu bagian kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Tentu kita sudah sering membaca, kita sering mendengar satu bagian ini, tetapi kita percaya bahwa bagian ini akan terus menguatkan kita juga, memberkati kita dalam ibadah kita pada malam hari ini, secara khusus untuk kita merenungkan satu tema yang sangat menarik, ya, ayah yang melindungi. Ya, kita memperhatikan dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Ya, Injil Lukas pasal 15, saya akan baca di layar kita, ayat 11 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh di sana. Ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar
dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ya. Adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita bicara tentang bagian ini, memang ya ini satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar orang-orang pada waktu itu, ya. Tentu sebelumnya Yesus sudah memberikan beberapa perumpamaan, dan juga ini salah satu perumpamaan yang sangat menarik. Tetapi ketika kita menghubungkan dengan tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini, berbicara tentang seorang ayah yang melindungi, gitu ya. Memang tantangan kehidupan untuk menjadi seorang ayah tidaklah mudah, ya. Tidak mudah untuk menjadi seorang ayah. Ya, di satu sisi memang ada orang yang merindukan untuk menjadi seorang ayah, tapi di sisi lain ada orang yang begitu ketika menjadi ayah, namun tidak menyadari akan seperti apa dan bagaimana peran mereka seorang seperti atau sebagai seorang ayah. Oleh sebab itu, ya, menjadi seorang ayah atau berkeluarga bukan hanya sekedar mencari nafkah, lalu memberikan mereka makan, memberikan mereka minum, lalu habis selesai, tidak. Tapi menjadi seorang ayah juga adalah menjadi seorang pelindung, baik bagi anak-anak, bagi istri, tentunya bagi keluarga. Ayah yang seharusnya menjadi pelindung, tidak jarang juga didapatkan bahwa ayah menjadi seorang penganiaya. Ayah yang seharusnya menjadi pengayom, tak jarang terkadang kita mendengar melalui berita, baik melalui berita televisi, melalui media tulisan online, maka kita mendapatkan ayah, tak jarang juga mereka menjadi seorang penganiaya. Ayah yang seharusnya penuh cinta kasih, tapi juga ayah yang terkadang menyajikan satu tindakan, satu bentuk kekejaman kepada baik kepada anak atau kepada istri atau dalam konteks keluarga. Ya. Oleh sebab itu, ayah yang seharusnya menjadi pelindung terkadang menjadi penghancur, menjadi predator bagi anak-anak, bukannya menjadi pengayom bagi mereka. Ya, bukan pengasih, tapi ada yang menjadi penindas, bukan pendidik, tetapi ada ayah yang menjadi perusak dari kehidupan anak-anak, keluarga, sehingga tidak heran, ya, kalau anak-anak terkadang begitu marah kepada orang tua, marah kepada ayah. Tak heran, tak jarang anak yang begitu benci akan seorang ayah. Dan bahkan terkadang anak gadis atau anak perempuan dari ayah, dari keluarga, dari ayah yang begitu memperlakukan mereka, melakukan penyiksaan, bahkan tidak memberikan contoh yang baik. Tak jarang anak perempuan yang lahir dari keluarga demikian terkadang betapa beratnya untuk menerima cinta seorang laki-laki. Kenapa? Karena mereka seringkali, atau walaupun tidak semua gitu ya, terkadang mereka menyamakan. Untuk apa saya mendapatkan seorang suami, figur ayah tidak saya dapatkan. Dan tentunya banyak hal yang diakibatkan oleh kehidupan seorang ayah yang tidak menjadi pelindung di dalam konteks kehidupan keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ayah yang menjadi pelindung tentu saja sosok yang sangat dikagumi, ya, yang sangat didambakan. Sehingga tidak heran juga ketika ayah yang diharapkan menjadi pelindung, ketika ayah dari satu keluarga begitu cepat dipanggil Tuhan, kadang-kadang anak atau istri merasa kehilangan harapan mereka. Kehilangan masa depan, kehilangan pengharapan, mungkin juga merasa kehilangan cita-cita. Kenapa? Karena bagi mereka ayah yang menjadi pelindung, ayah yang menjadi pengayom, ayah yang menjadi tempat sandaran bagi mereka, sudah tidak ada lagi. Namun apakah itu yang terjadi dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Apa alasan mengapa ayah memberikan satu perlindungan? Tapi paling tidak ada beberapa hal yang menjadi alasan ayah sebagai seorang pengayom, ayah sebagai seorang pelindung. Yang pertama, saya melihat bahwa ayah memberikan suatu perlindungan kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada istrinya, karena memang ayah atau suami atau laki-laki memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam tanggung jawab, kesadaran akan tanggung jawab ini, seorang ayah, seorang suami menyadari bahwa dia seorang leader, seorang pemimpin. Dia diberi Allah otoritas untuk menjadi kepala dalam keluarga. Dan itu jelas. Seperti Kristus, kepala atas laki-laki, kepala atas jemaat, kepala atas gerejanya. Demikian juga laki-laki, demikian juga ayah, demikian juga suami, kepala atas istri, atas rumah tangga. Namun, seringkali ya laki-laki, ayah tidak memiliki satu kesadaran akan tanggung jawab yang Allah berikan. Ya, sehingga mereka mengabaikan tanggung jawab tersebut. Tidak menjadi pengayom, tidak menjadi pelindung, tidak menjadi tempat bersandar bagi keluarga, bagi anak, bagi suami. Oleh sebab itu ketika ayah kehilangan kesadaran atau tidak memiliki satu kesadaran dari tanggung jawab yang Allah berikan, maka ayah bisa menjadi seorang yang sesuka hatinya. Karena mereka tidak menyadari akan tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka. Pada mereka ada tongkat. Pada mereka ada otoritas. Oleh sebab itu, sebagai seorang yang menyadari tanggung jawabnya, maka sebetulnya ayah dalam konteks sebagai seorang pelindung, layaknya seorang komandan dalam dunia peperangan. Dalam dunia militer, bagaimana dia mengayomi, melindungi. Di dalam mengamankan negaranya, dalam mengamankan wilayahnya. Nah, itulah tanggung jawab yang sebetulnya ayah harus sadari. Hal yang kedua, mengapa ayah menjadi seorang pelindung? Selain dia menyadari akan ada tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya. Sebetulnya, karena apa? Karena memang ayah memiliki cinta kasih yang besar kepada keluarganya. Ayah menjadikan keluarga, anak, istri, atau keluarga sebagai orang yang dikasihi, yang dicintai. Kalau sesuatu yang dilindungi kan sesuatu yang berharga, gitu ya. Maka ketika seorang suami, ketika seorang ayah melihat betapa berharganya anak, betapa bernilainya hidup keluarga, jauh melampaui permata, jauh melampaui emas, jauh melampaui harta benda, maka ayah menjadi pengayom bagi mereka. Mewujud nyatakan cinta kasih yang besar bagi keluarga mereka. Sebagai satu bentuk cinta kasih besar ayah kepada keluarga, kepada anak, kepada istri. Maka ayah memberikan satu perlindungan bagi mereka. Ya, bayangkan kalau ayah tidak punya cinta kasih. Ya, maka dia bisa menjadi seorang yang bengis. Dia bisa menjadi seorang yang tega membunuh anak kandungnya, gitu ya. Seperti tadi media yang saya kutip tadi, ya. Ayah rela membunuh anak kandungnya, misalnya hanya karena alasan asmara, hanya karena misalnya alasan terganggu hubungan percintaan, hanya karena motif ekonomi dan sebagainya.
Sebetulnya ini adalah gambaran bagaimana ayah tidak memiliki cinta kasih di dalam diri mereka atas anak mereka, atas keluarga mereka, atas istri mereka. Ayah yang memberikan suatu perlindungan oleh karena dia memiliki cinta kasih. Seperti tadi yang digambarkan dalam bacaan kita, bagaimana seorang ayah yang menyambut anaknya yang begitu dengan penuh kasih sayang. Ketika anaknya sudah pergi meninggalkannya, meminta warisan yang sebetulnya anak itu tidak sopan dalam konteks orang zaman itu. Karena ayah belum mati, anak sudah minta warisan. Dia bukannya menggunakan warisan itu dengan baik, bukannya menggunakan uang sebagai warisan itu untuk membangun ekonominya, untuk membangun pendidikannya, tetapi justru mempoya-poyakannya. Begitu habis, ia kembali kepada ayahnya. Ia pikir, ya, ayahnya tentu ya tidak menyambut. Ia pikir ia akan menjadi hamba daripada ayahnya. Tapi bagaimana dengan ayahnya? Ayahnya begitu mengasihi dia. Ayahnya begitu memperlakukan dia sedemikian rupa. Menyambutnya sedemikian indah. Mengenakan pakaian yang begitu indah. Mengenakan cincin. Mempersiapkan atau memberikan sepatu pada kakinya. Dan bahkan membunuh seekor lembu yang tambun, lalu melakukan pesta. Bentuk cinta kasih ayah menyambut sang anak yang telah hilang, yang dianggap telah mati dan kembali. Kalau saya dipikir mungkin di posisi ayah itu mungkin akan berkata, kamu anak yang tidak tahu diri, udah ngambil harta, minta warisan, kamu habiskan semuanya, lalu kamu kembali. Ayah tidak punya lagi. Tetapi tidak demikian dengan kisah yang kita baca tadi. Bagaimana cinta kasih yang begitu besar yang dinyatakan oleh seorang ayah. Ia begitu menyatakan bagaimana sosok seorang ayah yang mengayomi, yang melindungi, yang memberikan perlindungan. Ibu apa saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayah yang memberikan perlindungan. Bukan hanya karena mereka menyadari tanggung jawab, mereka memiliki cinta kasih, tetapi juga ayah memberikan perlindungan karena memang ayah memiliki kepedulian akan keselamatan keluarga. Jadi tidak hanya sekedar bahwa saya punya tanggung jawab, saya punya cinta kasih, dan melindungi mereka. Tetapi juga ayah yang melindungi keluarga, melindungi anak, melindungi istri, melindungi kehidupan rumah tangga mereka. Karena dia betul sadar akan ada ancaman yang besar kalau tidak dilakukan perlindungan. Akan ada bahaya yang besar yang akan menimpa keluarganya. Akan ada bahaya besar yang bisa mengancam kehidupan anak-anaknya. Baik kehidupan anak-anak ketika dia masih ada, maupun kehidupan anak-anak ketika ayahnya sudah meninggalkan mereka. Karena itu, ayah memberikan suatu perlindungan. Karena apa? Dia peduli keselamatan keluarga. Kalau ayah peduli bagaimana masa depan anaknya, keselamatan anaknya, dia akan memberikan perlindungan bagaimana ia menyelamatkan masa depan anaknya. Ya. Kalau ia peduli bagaimana kehidupan, keselamatan keluarganya, maka ia begitu memberikan suatu perlindungan dengan sekuat tenaga dari apa yang dia bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ketika kita bicara tentang alasan-alasan mengapa ayah memberikan suatu perlindungan, kita menyadari beberapa hal yang penting, yang tentunya jangankan ayah yang adalah manusia, gitu ya. Kalau kita memperhatikan hewan saja, hewan yang tidak dicipta segambar dan serupa dengan Allah, hewan yang tidak punya akal budi, hewan yang tidak punya hati nurani, mereka punya insting bagaimana melindungi anak, bagaimana melindungi keluarga, bagaimana mereka hidup dalam cinta kasih. Ya, sesama hewan yang sejenis, mereka tidak akan menindas. Bahkan mereka mengayomi, melindungi. Terkadang kita menyaksikan bagaimana hewan yang beda jenis saja bisa mengayomi, melindungi sesama hewan, bukan? Namun ironis, dalam konteks renungan kita pada malam hari ini, ayah terkadang justru menunjukkan
perilaku yang jauh lebih bengis dan lebih rendah moral dan martabatnya dari hewan. Inilah gambaran manusia yang begitu rusak akibat dosa. Oleh sebab itu, apa yang menjadi hal-hal penting yang dilakukan oleh seorang ayah ketika ayah melindungi atau ketika ayah memberikan perlindungan kepada keluarga, ketika ayah memberikan satu perlindungan kepada anak atau kepada istri. Pertama, bahwa yang ayah lakukan untuk melindungi keluarganya atau memberikan satu perlindungan adalah bagaimana melakukan satu perbuatan yang baik dan perbuatan yang benar. Ayah yang melindungi keluarganya, dia tidak akan melakukan perbuatan yang sembrono. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Itu gambaran ayah yang mau betul-betul melindungi keluarganya. Karena dia, kenapa ya? Karena bagi dia nama baik justru lebih berharga dari emas, dari perak, dari harta benda yang bisa dia dapatkan. Ayah yang baik, ayah yang mengayomi, ayah yang melindungi, seperti digambarkan oleh kesaksian yang 5 adalah ayah yang mengajarkan satu perbuatan yang jujur. Nilai kejujuran. Kamu tidak naik kelas, kamu nilaimu rendah, tidak apa-apa, asal kamu jujur. Waktu kamu belajar, kamu jujur. Waktu ujian. Ayah yang mengajarkan satu perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Kamu barangkali digaji sedikit, atau kamu mungkin diperlakukan dengan tidak adil. Tapi kalau kamu benar, ya lakukan yang benar. Ayah yang mengayomi, ayah yang melindungi adalah ayah yang melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, yang sekaligus juga menjadi suatu keteladanan hidup bagi keluarga, bagi anak, bagi istri, bagi orang di sekitarnya. Bukan bicara tentang kuantitas yang dia dapatkan, berapa jumlah gajimu, berapa yang kamu dapatkan, berapa angka nilai yang kamu dapatkan, tapi bicara tentang bagaimana kualitas kehidupan. Maka ayah yang mengayomi, ayah yang melindungi adalah ayah yang melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang benar. Termasuk perbuatan baik dan benar ini juga sebetulnya menyadar ingatkan kepada saya bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ayah, dan sebagai calon ayah bagi teman-teman laki-laki yang kelak akan mempersiapkan diri untuk menjadi ayah ketika dalam berkeluarga. Dan demikian juga dengan teman-teman perempuan yang barangkali bergumul nanti, saya akan pilih pasangan ya hidup dengan laki-laki yang kelak menjadi seorang ayah bagi anak-anak. Seperti apa tuh? Ayah yang baik melakukan bukan hanya bicara tentang perbuatan mereka yang baik dan benar. Bukan hanya bicara tentang bagaimana mereka bekerja. Bekerja adalah pekerjaan yang baik. Pekerjaan adalah pekerjaan yang benar. Pekerjaan-pekerjaan yang menyukakan hati Tuhan. Tapi ayah yang mengayomi, ayah yang melindungi adalah ayah yang memberikan suatu pengajaran. Pengajaran yang baik. Bicara tentang pengajaran berarti juga mempersiapkan satu pendidikan. Masa depan bagi mereka. Ya. Saya teringat dengan pengalaman saya tahun 80, tahun masuk ke dalam 90 ya. Saya sekolah terakhir 80, selesai kemudian tahun 1990, 91. Ya, Kalimantan tentu masih sangat ketinggalan pembangunan pada waktu itu. Saya sadar sampai saat ini dan betul-betul merasakan bagaimana jasa seorang ayah saya mengantar saya untuk sekolah masuk SMP, menempuh perjalanan kaki pada waktu itu hampir 1 hari perjalanan kaki dari kampung kami ke tempat saya harus tinggal untuk SMP pada waktu itu. Jalan kaki. Ya. Mempersiapkan satu pengajaran yang baik, pengajaran yang benar. Ayah yang mengayomi, ayah yang melindungi. Ia menceritakan kepada anak-anaknya tentang cerita yang mengandung nilai moral. Kalau nilai moral dari cerita itu ada nilai moral yang baik, nilai moral jujur, maka ayah menceritakan ini. Ya, biasanya ada cerita-cerita dongeng, tapi ada maknanya. Tapi ada cerita yang kemudian ini mengajarkan satu nilai moral yang ini ada yang tidak baik, ada yang tidak benar. Ayah pun mengingatkan. Sehingga ayah yang mengayomi bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan materi. Bagaimana mereka makan, minum, bagaimana mereka dipenuhi kebutuhan.
membeli apa yang mereka mau, tapi juga mempersiapkan satu pengajaran masa depan yang baik. Dan itu Tuhan berikan kepada umat Israel. Ajarkanlah kepada anak-anakmu ulang berulang tentang bagaimana kasih Tuhan. Karena itu bicara tentang ayah yang mengayomi adalah ayah yang sekaligus juga pendidik. Itu juga yang sebetulnya ditekankan oleh Paulus ketika menulis surat Efesus. Ya, supaya bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya. Tetapi saya menggaris bawahi di situ. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayah memang sudah tidak ada bagi sebagian dari kita. Tapi pengajaran mereka, hikmat bijaksana mereka, terus menyertai kita sebagai anak kemanapun kita pergi. Ya. Ayah memang sebagian dari ayah kita. Sebagian dari ayah saudara, dan termasuk ayah saya sudah dipanggil Tuhan. Dari pengajaran-pengajaran, kebenaran-kebenaran, nilai-nilai moral itu tetap hidup di dalam hati kita. Karena itu bicara ayah yang mengayomi, ayah yang melindungi. Di dalam melakukan segala sesuatu untuk melindungi keluarganya, bukan hanya sekedar melalui pekerjaan, melakukan perbuatan yang baik dan benar. Bukan hanya sekedar melalui pengajaran, tetapi juga melalui doa, melalui ibadah. Ayah yang melindungi, ayah yang mengayomi adalah ayah yang mendoakan anak-anaknya. Bagaimana dia berdoa untuk anaknya. Dia sebut anaknya satu persatu. Saya ingat ayah dan ibu saya, mereka bukan orang yang berpendidikan formal, mereka bukan orang pejabat. Tapi mereka orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka orang yang rajin berdoa. Mereka orang yang rajin beribadah. Mereka orang yang rajin mendampingi misionaris. Pada waktu itu masih sulit ya. Misionaris menjangkau daerah kami. Bahkan tak jarang ayah saya harus tinggalkan ladang hanya untuk menemani misionaris. Pengabar Injil dari satu desa ke desa lain. Kadang bukan hanya sehari, 2 hari. Seminggu, 2 minggu. Kadang harus makan waktu bulanan karena mesti harus menggunakan sampan, ya, perahu, transportasi zaman itu. Ya. Tapi mereka mendoakan. Ayah yang mengayomi, ayah yang melindungi, ayah yang mendoakan, bergumul untuk anak-anaknya. Dia terbatas, dia tidak kuat untuk melindungi mereka. Waktunya singkat, dia akan dipanggil Tuhan. Tapi ayah yang menyadari bagaimana perlindungan terhadap sang anak, terhadap keluarga. Ia memimpin mereka untuk hidup dalam ibadah. Memimpin mereka untuk hidup di dalam doa. Seperti yang dilakukan oleh Yosua. Waktu dia berkata dalam perpisahannya dengan orang Israel di masa tuanya. Yosua berkata kepada orang Israel, kamu terserah kamu mau ibadah kepada ilah yang bukan Allahnya yang bukan Allahnya Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Terserah kamu. Kamu mau beribadah kepada dewa mana? Kamu mau beribadah kepada Allah orang bangsa mana? Tidak apa-apa. Terserah kamu pilih. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi satu pemikiran yang penting bagi kita, laki-laki, bagi kita ayah, dan juga tentu bagi teman-teman yang akan menjadi ayah. Karena itu pemazmur juga sebetulnya menulis tentang Mazmur 128 ya. Demikianlah laki-laki yang hidup takut akan Tuhan. Istrinya seperti pohon zaitun di tengah-tengah rumahnya. Anaknya begitu subur ya. Itu gambaran laki-laki yang hidup takut akan Allah. Bagaimana keluarganya dalam pemeliharaan Allah dan menikmati berkat yang Allah sediakan. Oleh sebab itu, ayah yang mengayomi, ayah yang melindungi, tak cukup hanya memberikan materi. Tak cukup hanya memberikan satu pengajaran, tapi juga di dalam doa, dalam ibadah. Sekarang berapa banyak sih ayah yang betul-betul mempersiapkan anaknya, apalagi zaman pandemi ini ya. Anak sekolah minggu sudah susah ketemu di sekolah minggu. Harus melalui Zoom, kadang melalui Zoom. Kalau orang tua tidak mempersiapkan kan kasihan anak. Ya. Itu tanggung jawab orang tua. Kadang seperti sekarang saya menangis. Mau bilang apa? Anakmu udah sekolah minggu belum? Oh, anak saya susah sekolah minggu, susah bangun pagi.
Karena hari Minggu hari istirahat mereka, Senin sampai Jumat sampai Sabtu mereka sekolah. Sekarang saya merasa, waduh kasihan. Orang tua tidak mempersiapkan anak untuk hal-hal yang rohani. Ya. Tapi sesuatu yang sangat menarik bukan? Bagaimana yang kita baca tadi? Ya, gambaran seorang ayah ketika anaknya berkata, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Saya yakin, saya percaya dalam konteks kalau itu adalah kondisi keluarga yang pada waktu itu terjadi demikian, maka anak ini walaupun dia dalam kedegilannya minta harta warisan sebelum ayahnya meninggal, tapi paling tidak juga ada bibit kerohanian yang ayahnya tanamkan. Kamu dosa, hati-hati. Kita harus beribadah sehingga anak itu menyadari, aku sudah berdosa pada Tuhan, aku sudah berdosa pada surga, aku sudah berdosa pada Bapa. Seberapa banyak sih anak yang menyadari hal demikian, menyadari kesalahannya kepada Tuhan dan juga kepada orang tuanya. Kadang anak masa bodoh kepada ayah, pada ibu, kepada orang tua. Sebetulnya gambaran ini mengingatkan kepada kita bagaimana kehidupan kita. Ayah yang melakukan, yang mengayomi, yang melindungi. Sebetulnya ayah yang mengorbankan dirinya. Pengorbanan ayah itu tidak terhitung. Panasnya terik matahari, hujan turun. Jika ayah adalah ayah yang mengayomi, ayah adalah ayah yang melindungi, mereka tidak peduli seberapa jalan yang harus mereka tempuh untuk mencari nafkah. Seberapa panjang, seberapa waktu, seberapa banyak. Dan seberapa jauh perjalanan yang mereka harus lalui. Kadang untuk mengorbankan diri mereka mendampingi anak-anak mereka. Wah, betul-betul sosok ayah yang mengayomi, sosok ayah yang melindungi adalah ayah yang rela berkorban. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang ya kekerutan di wajah ayah simbol perjuangan tanpa pamrih dalam hidup mereka. Waktu mereka segar, kadang kita pikir, udah hebat mereka. Tapi kita tidak menyadari, waktu mereka sudah tua, mereka sudah kerut, ya, keriput. Kadang berapa banyak orang anak yang tidak lagi menghargai ayah mereka. Waktu masih muda, ayahnya mereka senang, minta dibeliin ini, beli itu, ajak jalan ke mall, ajak jalan ke mana. Tapi waktu udah tua, dah masa bodoh kadang. Ya. Dan itu kadang realita yang terjadi, kadang miris. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Barangkali kita tidak punya ayah yang ideal dalam hidup kita. Kita tidak punya ayah yang sesempurna. Seperti apa yang disampaikan, entah mengajarkan kita kebenaran, entah membimbing kita dalam doa, dalam iman. Tapi kita bersyukur. Kita punya Bapa yang kekal. Bapa di surga yang begitu mengerti, yang begitu memahami, yang begitu peduli, dan yang begitu melindungi kita. Dia tidak membiarkan kita seorang diri dalam menghadapi pencobaan. Dia tidak membiarkan kita sendiri dalam menghadapi perjuangan melawan dosa. Karena itu dia mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Wujud cinta kasih Bapa di surga pada kita. Dia berikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang berkorban mati di kayu salib. Mengorbankan diri, mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya. Tak berhenti hanya di situ. Kasih Bapa, pengorbanan Bapa, perlindungan Bapa kita yang kekal, Bapa kita di surga bagi kita. Ia memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita hari demi hari. Sehingga dalam Injil Matius pasal yang ke-28 Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Penyertaan Bapa kita yang kekal adalah penyertaan yang sempurna. Bukan penyertaan dalam kesementaraan. Bukan penyertaan hanya untuk hal-hal yang temporal. Bukan. Tapi penyertaan sampai kepada kekekalan. Maka pemazmur mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anak, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Luar biasa. Bersyukurlah kita memiliki Bapa di surga. Bapa yang kekal. Bapa yang tidak pernah membiarkan kita seorang diri.
Bapa yang memberikan kepada kita firman untuk melindungi kita, untuk menopang kita, untuk membenteng kita. Pertanyaannya, adakah kita bergaul dengan firman? Adakah kita taat pada firman yang Bapa berikan? Di dalam doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-19. Aku sudah memberikan firman yang kau berikan kepadaku, kepada mereka. Aku berdoa untuk mereka supaya mereka tidak binasa. Aku melindungi mereka. Ya, itulah penyertaan Bapa kita yang kekal. Kita bersyukur, kita bangga memiliki Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita di masa sulit, di masa pandemi, mungkin pendidikan kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin kondisi sakit penyakit kita. Ingat, Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua.